Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui sapaan pagi Sabtu 3 September 2022. Kita bersyukur dan bersukacita untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Secara khusus pada saat ini kita masih terus berelasi dengan Tuhan di tempat kita masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Bapa saat ini dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu, dan hari baru untuk kami menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan pedoman firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memahami dan melakukannya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Ayat 35 sampai 37 menjadi nats pembacaan kita. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tema kita saat ini, secangkir air yang penuh arti. Sangirusan waisake apa mandalan batuananna. Demi menjadikan hidup sungguh berarti, orang berjuang sebisanya untuk menggapai capaian-capaian tertinggi, keberhasilan dan prestasi yang membangun rasa percaya diri dan mengokohkan identitas. Sejak kecil banyak dari kita sudah terbiasa mengungkapkan harapan dan cita-cita dengan mengatakan, "Saya akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja dan masyarakat." Kita membangun pemahaman bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif kepada orang di luar diri sendiri. Kedengarannya sangat mulia bahwa demi hidup yang berarti, kita berjuang, bekerja keras dan tekun. Demi masa depan anak, demi keluarga besar, bahkan demi masyarakat, kita melakukan yang terbaik. Namun ketika pernyataan-pernyataan kita sampaikan kepada Yesus, apakah tanggapannya? Ternyata tanggapannya mengejutkan. Kehadirannya menuntut setiap orang mengambil keputusan yang berkonsekuensi luas dan mendasar, termasuk sampai pada putusnya hubungan dengan orang-orang terdekat, yakni keluarga. Tentu yang dimaksudkan adalah ketika anggota keluarga belum mengambil pilihan yang sama, yaitu mengikuti Yesus. Banyak cerita kita dengar, bahkan ada kisah nyata yang kita lihat mengenai tersingkirnya seseorang dari persekutuan keluarga karena keputusan iman memilih pindah agama. Keputusan mengikuti Yesus menempatkan kita pada posisi melihat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi berarti hanya karena Kristus. Hanya demi Kristus, apapun yang kita lakukan dan alami dalam hidup ini menjadi berarti. Demi Kristus, secangkir air pun menjadi berarti dalam pelayanan kepada sesama. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, firman dari Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kita semua terberkati sehingga dapat mengambil pilihan-pilihan yang tepat demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan itu adalah berkat Tuhan yang selalu ada setiap saat
seperti secangkir air yang memberi kami kesegaran bahkan kehidupan. Kiranya firman-Mu ini terus membawa kehidupan bagi kami. Demikian juga hamba-Mu Bapak Diaken Juan Salobiantong yang telah menyampaikannya. Kiranya terus menjalani hari-harinya dengan penuh berkat demi kemuliaan-Mu semata. Tuhan, Engkau adalah air kehidupan. Biarlah memilih-Mu adalah pilihan yang tepat lebih daripada pilihan-pilihan lain yang ada di dunia ini. Sekalipun dalam kami memilih-Mu, mengakui-Mu, menjadikan-Mu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ada resiko-resiko yang harus kami tanggung. Namun itulah salib yang harus kami pikul demi kehidupan kekal. Tuhan, pelihara kami menjalani hari ini dengan segala kesibukannya. Biarlah dalam ketaatan kepadamu, Engkau selalu hadir dan menjadi secangkir air penyejuk di tengah-tengah berbagai kehausan-kehausan yang kami alami. Kami selalu percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan terus memberi kehidupan dalam seluruh hari-hari kami, seperti yang sudah boleh dialami kekasih kami Ibu Irma Sapan yang boleh berulang tahun hari ini. Itulah kehidupan dari Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Irma Sapan. Biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah seiring bertambahnya umurnya. Kami juga terus memohon kehidupan bagi keluarga kami yang kami kasihi, orang tua, saudara, anak cucu kami yang berada dalam keadaan sakit, entah di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, mereka semua butuh kehidupan, mereka butuh kesembuhan. Karena itu hadirlah melalui makanan dan air minum, obat-obatan, perawatan dari para medis, bahkan kasih sayang dari keluarga, sehingga itu semua boleh menjadi secangkir air yang penuh arti dalam hidup mereka. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya terus kuat dan bersemangat menjalani hidup mereka. Semua kami yang terus berjuang setiap hari mencari nafkah lewat pekerjaan, lewat usaha, dan berbagai hal yang kami lakukan, biarlah Tuhan semuanya kami lakukan dalam ketaatan kepadamu. Demikian juga anak cucu kami dalam pendidikan, dalam berbagai perjuangan, pertumbuhan, pedulikanlah mereka selalu. Tuhan, kami sidang jemaat di Depok tentu berada dalam berbagai keadaan hidup yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan selalu hadir, dan bagi kami yang bergumul, yang berduka, hiburkan dan kuatkanlah kami, ya Tuhan. Hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan selalu menjadi Tuhan yang akan membuat kami berarti dan berguna. Karena itu kami siap menjalani hari ini dalam keyakinan Engkau selalu ada. Dan biarlah juga Engkau selalu ada untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Hadirlah juga di tengah-tengah persoalan kemanusiaan baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi. Juga hadirlah kepada pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa untuk memberi penguatan sehingga semua pemerintah boleh arif dan bijak dalam mengangkat tanggung jawab. Di Indonesia, di berbagai belahan bumi Tuhan, ada banyak teriakan, ada banyak tangisan tentang orang-orang yang menderita karena ketidakadilan sosial, karena ketidakpastian hukum, dan berbagai penderitaan lainnya. Engkau hadir memberi penguatan, dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu bagi mereka yang butuh hidup lebih baik. Bapa di surga, kiranya hari ini kami jalani dalam naung kasih-Mu,
Tuhan kiranya terus memberkati kami bersama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, luar biasa pagi yang indah ini. Kiranya kita bersiap-siap menjalani hari ini dalam keyakinan Tuhan pasti selalu bersama kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih, sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya hari ini adalah hari yang penuh berkat, selalu ada kesegaran, kedamaian bersama Tuhan. Selamat.